Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini akan masuki chapter 4 sekaligus epilog volume 9. Dan untuk chapter kali ini berjudul pengamatan yang penuh harapan. Siapa yang akan menjadi pemenang di game catur kali ini? Dan apa fakta sebenarnya dibalik kematian Arthos? Oke, dan begitu berikut pembahasan Light Novel No Game No Life volume 9 part 5. 5 hari sebelumnya, saat pertemuan Azriel dengan Ex Machina di Istana Elkia, Azriel bertanya ke Enzik, bagaimana Ex Machina berhasil membunuh Arthos. Enzik menjawab jika dia tidak mengetahuinya. Mereka mungkin tidak membunuh Arthos, karena secara teoritis mustahil bagi Arthos untuk bisa dibunuh. Meski begitu, Enzik juga tidak tahu bagaimana mereka berhasil menghancurkan ITER milik Arthos, karena beberapa informasi telah menghilang setelah perang besar berakhir. Ketika perang besar berada di puncaknya, 26 unit Ex Machina termasuk Enzik berhasil melarikan diri di saat kritis setelah menghadapi Arthos. Ingatan dan pikiran mereka sebagian telah hancur. Namun dari informasi setelah perang besar berakhir, mereka dapat menyimpulkan sepertinya ITER Arthos telah dihancurkan. Enzik tidak bisa menjawab bagaimana mereka berhasil mengalahkan Arthos. Tetapi jika Azriel bertanya, dia akan menjawab Ex Machina tidak menghancurkannya. Kemudian Azriel bertanya ke Enzik, jika konsep kehidupannya tetap ada, jika Spiller yang merupakan Sora saat ini dan telah bertemu dengan Azriel, bukankah seharusnya Arthos akan bertemu dengan dia? Keberatan Azriel adalah karena adanya satu dewa sejati yaitu Ted dan Sunny Hester, maka tidak akan ada dewa yang terlahir kembali, yang artinya ITER Arthos yang merupakan dewa perang tidak pernah bisa aktif kembali. Meski begitu, Azriel tidak bermaksud percaya jika Arthos akan bisa hidup kembali. Enzik secara aneh merasa yakin dengan perkataan dari Azriel. Di suatu tempat ingatannya yang telah rusak, dia yakin Arthos masih hidup saat itu. Yang terkuat akan kembali dengan nama yang berbeda, dengan wujud yang berbeda. Itulah yang dipikir oleh Enzik. Singkat cerita, di ronde ke-11, udara di belakang panggung dipenuhi dengan aura konsentrasi yang ekstrim, yang mendekati akhir pertunjukan. Ada suara musik dan sorakan yang mengarah ke penutupan lagu ke-11. Dan seketika itu, skakmat 5 kemenangan untuk Sora dan Shiro. Papan catur telah memberitahu hasil pertandingan. Seketika itu, Sora dan Shiro meraihkan kemenangannya 13 putaran. Itu artinya mereka harus memenangkan 2 pertandingan yang tersisa. Kemudian Enzik memberitahu semua unit untuk menyiapkan rencana untuk meraih kemenangan di ronde ke-12. Di sisi lain, Ember Ends terlihat berjalan ke atas panggung. Dan di atas panggung, Ember mengatakan jika kemenangan itu sebenarnya sederhana dan terlalu mudah baginya. Enzik maupun Sora dan Shiro menatap tajam ke arahnya, yang mencari tahu apa maksud perkataannya. Di saat itu juga, Ember mengajak Sora untuk bergabung dengannya di atas panggung. Namun Sora menolak ajakan Ember dan lebih memilih tetap berada di samping Shiro. Tiba-tiba muncul dentuman keras di atas panggung. Semua orang di tempat tersebut mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Ternyata, sumber suara itu berasal dari Ember Ends, entah kenapa mengenakan gaun pengantin. Bagaimanapun, penonton terpesona, sedangkan Sora dan Shiro sangat ketakutan ketika Ember mulai mendekatinya. Setelah itu Ember mengucapkan kata-kata pertamanya. Unit ini adalah Ember Ends, istri dari Sora. Semua penonton yang menyaksikan pengakuan tersebut hanya bisa terkejut. Lalu semua mata tertuju pada Sora. Namun Sora hanya bisa menangis di dalam hatinya, karena sebenarnya dia tidak tahu persoalan tersebut. Kemudian Ember dengan tenang mengeluarkan sebuah surat dan mulai membacanya dengan suara keras. Di situ Ember mencoba bercerita dan memberitahu ke semua orang tentang pertemuan Sora dengannya, yang menurutnya berkesan dan romantis baginya. Kemudian muncul sebuah layar proyeksi di atas panggung konser, yang menampilkan berbagai potongan adegan antara Sora dan Ember, yang telah diberi beberapa editan di dalamnya. Sehingga orang yang melihat video tersebut seakan-akan melihat video pasangan pengantin baru. Sekarang video menampilkan Sora dan Ember dengan senang hati bertukar cincin di tempat yang belum pernah dia lihat. Sora bahkan tidak sedikit pun mengingatnya. Jika Ex Machina bisa membuktikan bahwa Sora adalah Spiller, maka Ex Machina akan menang. Di situ Ember Ends mengatakan bahwa Sora telah memilihnya sebagai istrinya. Dengan begitu Ember dapat menyimpulkan, dengan jadinya dia sebagai istri dari Sora, maka secara tidak langsung Sora akan dianggap sebagai Spiller. Itulah rencana kemenangan yang dicoba oleh Ember Ends sendiri. Terlepas dari semua itu, Ember berbicara dengan percaya diri, dan untuk Sora mulai meragukan ingatannya sendiri, karena dia merasa yakin
Dia tidak pernah punya pacar apalagi istri. Kemudian Sora melihat ke arah Shiro untuk mengkonfirmasi ingatannya, tapi dia masih membeku karena masih belum pulih dari keterkejutannya. Sora masih mencoba mengingat kembali ingatannya, dan karena tidak menemukan petunjuk apapun, dia mau coba bertanya ke Enzik, apakah Emir punya ingatan yang dibuat-buat begitu saja. Kemudian Enzik menjawab, memang benar di ingatan Emir sendiri dia sudah menjalin hubungan dengan Sora. Kemudian Sora mencoba bertanya langsung ke Emir, sejak kapan dia pernah mengatakan jika dia akan menjadi istrinya. Emir kemudian menjawab, jika Sora telah memberikan nama panggilan untuknya, dan menurutnya hal itu juga dikenal sebagai kasih sayang untuknya. Oleh karena itu, dia dan Sora adalah suami dan istri sejak pandangan pertama. Kemudian Enzik mencoba meluruskan situasi yang ada, dan memerintahkan Emir untuk mengecek ingatannya kembali dengan membandingkan ingatan unit Ex Machina lainnya. Laporan analisa diperoleh, dan dinyatakan jika terdapat kesalahan pada memori ingatan Emir sendiri. Emir yang telah melihat laporan tersebut juga merasa ada yang salah dalam dirinya, dan mulai mengajukan pertanyaan ke Sora untuk memastikannya. Setelah melakukan beberapa pertanyaan ke Sora dan dijawab, akhirnya Emir telah menyadari jika dia telah salah paham selama ini. Kemudian Enzik memberitahukan ke semua Ex Machina untuk menghapus kesalahan memori Emir dan mengembalikan ingatannya agar kembali normal. Di sisi lain, Shiro memberitahu ke Sora jika pengukur energi terlihat menurun secara drastis dan meminta Sora untuk segera melanjutkan ke ronde selanjutnya. Suara kerumunan penonton membuat Sora dan Shiro waspada, yang membuat mereka menjadi gelisah. Kericuan ini disebabkan oleh Emir yang membuat banyak penonton kebingungan dengan situasi yang ada. Kemudian Sora meminta Hollow untuk segera kembali ke atas panggung. Emir yang terlihat frustasi mencoba membuat dirinya tenang, namun tetap tidak bisa, dan meminta Enzik untuk segera menghancurkan dirinya sendiri. Namun Enzik tersenyum dan membisiki Emir. Dia mengatakan jika mereka masih memiliki kesempatan untuk menang di ronde selanjutnya. Dengan begitu, babak ke-12 pun dimulai. Di ronde kali ini, Emir telah digantikan kembali oleh Enzik. Sora dan Shiro harus mengisi ulang pengukur energi mereka agar tidak kalah, yang artinya mereka membutuhkan serangan efek. Akan tetapi hal itu akan membuat langkah buruk di awal pertandingan. Namun Sora merasa, jika melakukan serangan efek sekali saja, tidak akan membuat mereka akan kalah. Enzik tahu betul, tidak akan mudah untuk membuat penonton kembali bersemangat setelah jeda waktu di ronde sebelumnya. Jadi satu atau dua serangan efek tidak begitu berpengaruh. Enzik hanya duduk dengan santai. Dia tidak perlu memberikan efek apapun. Dengan demikian, mereka saat ini telah mendominasi alur permainan, menunggu dengan seksama kesempatan mereka. Dan sekarang telah muncul satu kesempatan. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi bahaya yang fatal bagi Sora dan Shiro. Sebuah serangan efek untuk mengakhiri semuanya. Situasi ini membuat Sora dan Shiro berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ironisnya, lagu tersebut baru saja mencapai puncaknya. Kemudian Enzik membawa bidak caturnya tepat di atas blok event. Dengan ini, Enzik menyatakan jika Ex Machina akan segera mendapatkan hadiah bonus berupa foto-foto bugil Sora yang sangat berharga. Kemudian Enzik menunjukkan efeknya, sama seperti di ronde sebelumnya. Dia membuat cahaya yang menerangi konser menjadi padam secara tiba-tiba. Setelah mengeluarkan serangan efek, Enzik meminta Sora untuk segera menunjukkan bukti bahwa Sora bukanlah spiller. Di saat itu Enzik merasa jika kemenangan sudah ada di depan matanya. Sora yang telah terpojok berencana untuk melakukan serangan efek untuk membalikkan keadaan yang ada. Namun Shiro memberitahu jika melakukan hal itu mereka akan kalah di langkah ke depannya. Enzik mulai melakukan perhitungan untuk membaca langkah apa yang akan dipilih oleh Sora dan Shiro di langkah selanjutnya. Ada 24 detik tersisa hingga lagu ke-12 pun berakhir. Meski begitu, Ex Machina tidak dapat menentukan berapa kali blok event akan berkedip untuk Sora dan Shiro. Tetapi mereka dapat memperkirakan berapa kali dari blok event akan muncul di ronde kali ini. Jika Sora dan Shiro memilih serangan efek, mereka akan kalah di pertandingan catur. Dan jika mereka menyerang, mereka akan kalah dalam pertunjukan konser. Bagi Sora itu adalah dua pilihan kekalahan di waktu yang bersamaan. Enzik yang telah melakukan perhitungan mulai berpikir. Mereka merasa kesulitan menyangkal perkataan Sora yang mengatakan jika dia bukanlah spiller. Dan sebenarnya yang mereka butuhkan adalah cinta dari Sora. Seluruh Ex Machina yakin jika Sora adalah spiller, namun mereka tidak bisa membuktikannya. Kemudian Sora dan Shiro tersenyum karena telah menemukan kesalahan langkah dari Ex Machina, dan Enzik hanya membalas sedikit senyuman. Enzik sekarang mengerti, Sora dan Shiro telah membuat mereka semua berada di situasi yang tidak menguntungkan.
Tetapi sekalipun Sora dan Zero menang, itu hanya akan memberi mereka 6 kemenangan. Tiba-tiba muncul sebuah suara nyanyian, dan Enzik tampak terkejut dan segera mengalihkan pandangannya ke atas panggung. Di atas panggung, Hollow hanya berdiri diam, menatap ke arah penonton. Di sisi lain, Nonameko dapat melihat Hollow dan mulai bertatap muka dengan satu sama lain. Hollow yang merasa khawatir mulai mencemaskan Nonameko yang telah dianggap sebagai sahabatnya, dan tidak ingin membuat Nonameko bersedih dan tidak menginginkan hal seperti itu. Saat itu juga, Hollow mencoba bernyanyi dan menyalakan obor untuk meneranginya. Nyanyian itu sangatlah amatir, gemetar dan canggung, tapi dia terus bernyanyi dan menari. Semua penonton mendengar dengan seksama. Sora yang melihat usaha Hollow merasa yakin jika dia telah menjadi idola rank S. Sora yakin akan hal itu karena Hollow merupakan dewa yang menguasai lebih dari 11 dimensi. Sora dan Zero masih bermain di belakang panggung sambil tersenyum, seakan-akan puas dari hati mereka yang paling dalam. Lagu Hollow membuat Step nangis dan bahkan membuat Jibril gembira. Dan sekarang, penggur energi secara mengejutkan kembali ke titik maksimalnya. Enzik ingin memastikan dan mengatakan bahwa selama ini Sora dan Zero sebenarnya telah membodohi mereka semua, karena menurutnya game kali ini sebenarnya tidak merugikan Sora dan Zero. Sora memberitahu Enzik, memang benar, sebenarnya game kali ini tidaklah menguntungkan Ex Machina, karena adanya kecacatan yang tidak masuk akal di dalam game, dan salah sendiri jika Enzik selama ini tidak menyadarinya. Jadi pada dasarnya, Ex Machina selama 12 ronde telah menghitung satu hal yang sia-sia, dan sebenarnya selama ini Sora dan Zero sengaja melakukan kesalahan untuk meraih kemenangan. Dan itu sama saja seperti Ex Machina telah menari di atas telapak tangan Sora dan Zero. Enzik mencoba mencari tahu sebuah jawaban. Kesalahan apa yang mereka buat selama ini yang membuat mereka bisa tertipu? Sora hanya bisa memperjelas jika Ex Machina tidak mungkin bisa mengalahkan mereka berdua yang merupakan Kuhaku. Sora menjelaskan bagi dirinya yang bisa dianggap seperti serangga di mata Enzik tidak akan begitu saja melakukan kesalahan di suatu game yang cacat, dan meskipun ada kecacatan di dalamnya, mereka tidak akan membuat Ex Machina menguasai alur kemenangan. Tiba-tiba sekelas melalui ingatan Enzik yang seharusnya telah rusak mulai menunjukkan gambarannya. Enzik mengingat pertemuannya dengan Arthos tentang suatu perkataan. Satu-satunya yang bisa mengalahkan yang terkuat adalah kebalikannya, yaitu yang terlemah. Enzik merasa yakin Arthos yang merupakan dewa perang bukan memuji Ex Machina, melainkan Spiler yang merupakan musuh alaminya, yaitu yang terlemah. Ketika lagu mendekati akhirnya dan skakmat, 6 kemenangan untuk Sora dan Zero. Zero bersama Sora memandang ke panggung seolah-olah tidak peduli dengan Ex Machina yang terdiam. Karena sebelumnya Enzik meminta bukti ke Sora jika dia bukanlah Spiler, dia akan segera membuktikannya. Sora mengatakan jawabannya sangatlah sederhana, dan dia tahu betul jika Enzik seharusnya juga menyadarinya. Jawabannya adalah ada di dalam dirimu sendiri. Ex Machina terlihat masih begitu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sora. Sora mulai melanjutkan perkataannya. Saya Sora, dan ini Zero. Kita berdua menjadi satu bersama-sama, dan kita adalah Kuhaku. Tidak peduli seberapa mirip Sora dengan Spiler, atau bahkan jika dia memiliki ingatan yang sama dan cinta yang sama. Sora menegaskan jika dia bukanlah Spiler. Enzik, Emir Ens, dan semua unit Ex Machina akhirnya mencapai sebuah pemahaman, dan mereka menundukkan kepalanya. Kemudian terdengar suara untuk menandai dimulainya babak ke-13. Satu gerakan Sora dan Zero telah memulihkan cahaya dan suara ke panggung, tapi hanya itu yang mereka butuhkan. Lagu Hollow sepertinya tidak lagi membutuhkan peralatan dari Ex Machina untuk membuat penonton menjadi meriah. Kemudian Sora menyuruh Step dan Jibril untuk pergi ke panggung untuk memeriahkan konser, agar mereka juga bisa bersenang-senang juga. Sementara itu di belakang panggung, segalanya menjadi tenang. Tiba-tiba Enzik berhenti memindahkan bidak caturnya, dan di saat itu Sora bertanya mengapa dia berhenti. Kemudian Enzik menjawab pertanyaan Sora. Mereka merasa tidak ada gunanya mengalahkan Sora dan Zero yang gagal menyerah di ronde sebelumnya. Dan lagi pula, Sora bukanlah Spiler, yang artinya tidak ada gunanya Ex Machina untuk menang, yang artinya Sora lah yang harus menjadi pemenangnya. Sora tahu apa yang akan terjadi jika dia berhasil membuktikan bahwa dia bukanlah Spiler. Dia tahu itu akan membuat Ex Machina dalam keputusasaan. Sora yang mendengar perkataan dari Enzik
seketika itu membanting bidak caturnya begitu keras. Papan catur telah berkedip, dan serangan efek Sora memancarkan pusaran cahaya. Sora memberitahu Enzik untuk berhenti mengoceh, dan tidak begitu saja berhenti di tengah permainan. Kemudian Enzik tersenyum, seolah dia sudah menyerah dalam segala hal. Pikiran dari semua unit Ex Machina memaksa tangannya memindahkan bidak caturnya. Saat tangan-tangan yang saling bersilangan di papan akhirnya mendekati kecepatan aslinya, Sora mengutarakan alasannya, seolah sedang mengobrol. Jibril pernah berkata ke Sora bahwa Imanity menggunakan Ex Machina untuk mengakhiri perang besar. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah misteri. Jadi pada dasarnya, Ex Machina tidak dianggap sebagai alat saja. Tetapi, tindakan dari Ex Machina adalah membantu orang yang mereka cintai. Sora tidak tahu detail hubungan antara Spiller dengan unit dari Ex Machina yang disebut Prier. Dan kini perang telah berakhir, berkat satu orang. Tapi pria itu bukanlah satu-satunya dewa sejati. Dia mati pada akhirnya. Ex Machina telah gagal melindungi pria yang mereka cintai. Kemudian tiba-tiba tangan Enzik berhenti sejenak. Sora berbicara tanpa gangguan, tangannya sendiri masih bergerak. Pria itu ingin mengakhiri perang besar tanpa satu pengorbanan. Dan Enzik menantang keinginannya, dan membunuh lebih dari setengah Vogel termasuk sebagian besar ras Ex Machina. Sora mengatakan hati manusia sangat tidak logis, sehingga mereka membentuk logika untuk menciptakan matematika. Inti dari mesin-mesin ini begitu logis, sehingga mereka mengagumi ketidaklogisan untuk menciptakan hati. Itulah kehendak Ex Machina yang telah Sora dan Shiro sadari di bulan. Arti dari mesin-mesin dengan hati, sebuah masalah yang membuat mereka menunggu dengan putus asa untuk cinta tak terbalas mereka selama 6.000 tahun, hingga diambang kehancuran. Ex Machina yang merupakan mesin dengan hati, yang mampu mengatakan sebuah kebohongan. Mereka adalah sesuatu yang harus diperhitungkan pikir Sora, bahwa mereka akan berbohong bahkan pada diri mereka sendiri. Sora mencoba menghentikan rangkaian pemikiran itu, dan mengajukan pertanyaan ke Enzik, apa yang ada di hati Ex Machina? Seketika itu mata mendidih karena marah. Enzik membanting bedaknya ke blok event, dan mengeluarkan sebuah serangan efek. Kemudian Enzik memberitahu ke Sora, setelah Ex Machina berhasil menghancurkan ITER milik Arthos dan mengakhiri perang besar, nyatanya mereka tidak mendapatkan apapun, yang ada hanyalah kehampaan. Karena serangan efek dari Enzik, penonton, Sora dan Shiro semuanya melayang di angkasa saat lagu itu bergema di luar angkasa. Pemandangan itu terus berubah, seperti yang diinginkan oleh Ex Machina dengan serangan efeknya berulang kali. Dan di atas panggung, Hollow terlihat bernyanyi dan menari. Jibril melayang di langit saat step menari dengan indah. Ketika lagu mendekati akhirnya, seketika itu skakmat, 7 kemenangan untuk Sora dan Shiro. Dan di atas panggung, kemenangan itu memperlihatkan tepuk tangan yang sangat meriah. Setelah memberikan segalanya, Sora dan Shiro menikmati perasaan senang yang sama dengan senyum lelahnya. Sora berpikir jika ada babak ke-14, dia yakin mereka berdua tidak akan bisa menang. Kemudian Sora mengatakan, lain kali Ex Machina bisa menantang dan mengalahkan mereka berdua. Wajah mereka terlihat tampak bahagia, dan membuat Enzik dan semua Ex Machina menutup mata mereka, dan tertawa dengan suara yang keras. Singkat cerita, di ruang singgasana Kastil Elkia, sudah 10 hari berlalu ketika ruang tahta telah dirubah menjadi tempat konser. Tapi sekarang semuanya seolah-olah hanya mimpi. Keadaan sebelumnya telah dipulihkan seperti sedia kala. Di sisi lain, Sora dan Shiro terlihat sedang memainkan tablet mereka yang duduk di atas singgasana. Setelah permainan berakhir, Ex Machina telah pergi entah kemana, dan tanpa sepatah kata pun. Tentu saja, mereka membuat Ex Machina berjanji untuk meninggalkan cinta mereka, dan berkembang biak secara mandiri, sehingga mereka tidak akan binasa, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Mereka bisa kembali sebagai musuh jika mereka mau juga. Sora dan Shiro tersenyum sendiri. Jika Ex Machina kembali atas keinginan mereka sendiri dan menantang dengan benar, mereka akan menyambut Ex Machina. Kemudian Step yang tiba di ruang tahta memberitahu jika pembuatan merchandise Hollow berada di tahap produksi. Meski Elkia saat ini tidak memiliki teknologi untuk membuat sesuatu yang mengesankan, faktanya mereka melakukan hal yang tidak masuk akal hanya untuk membuat album foto Hollow. Secara khusus, mereka telah memotret Hollow dengan ponsel mereka, kemudian meminta Jibril membuat balok dengan sihir, dan mulai memproduksi secara massal prototipe cetak yang mereka dapatkan dari penelitian akademik, yang kemudian diwarnai oleh seniman. Karena Step ingin mendengar lebih banyak lagi lagu Hollow, dia meminta Sora untuk segera menjualnya.
Sora tahu betul jika Step sangat menyukai lagu Hollow, dan tentu dia juga berniat menjual lagunya, yang nantinya membuat agensi idola Federasi Timur dapat bisa dihancurkan. Sora mulai memberitahu rencananya ke Step, karena konser Hollow menarik banyak penonton dan menyebar ke seluruh Federasi Elkia. Album foto Hollow menjadi laris sangat keras. Namun di samping itu, tidak ada yang punya video maupun audio dari acara konser sebelumnya. Sehingga nantinya, jika ada agensi dari Federasi Timur yang mengunjungi mereka untuk meminta lagu Hollow, Sora akan menolaknya secara langsung. Namun, jika mereka lebih memilih ingin melakukan kontrak eksklusif dengan Kuhaku Production, Sora akan mempertimbangkan kerjasama tersebut. Dengan begitu, Kuhaku Production akan menjadi agensi idola terbesar di Federasi Elkia, dan membuat seluruh agensi idola berada di bawah naungan Kuhaku Production, yang artinya mereka akan mengambil seluruh agensi idola Federasi Timur untuk menjadi milik Sora dan Shiro. Namun Sora menegaskan bahwa rencana sebelumnya hanyalah sebatas permulaan saja, karena Sora selanjutnya berencana menciptakan dan mendistribusikan perangkat elektronik seperti TV dan radio agar membuat lagu Hollow bisa dijangkau dan terkenal ke seluruh Federasi Elkia. Meski teknologi Elkia belum begitu maju, Sora sangat berambisi untuk bisa mewujudkannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Sora menyadari hawa kehadiran NSYNC dan membuat Sora merasa menggigil ketakutan. NSYNC cukup tertarik dengan rencana Sora untuk membuat perangkat elektronik, tetapi menurutnya hal itu tidak ada artinya. Tapi yang menyadari kemunculan NSYNC bingung, kenapa masih ada Ex Machina di Kastil Elkia. Sora mengatakan bahwa Ex Machina pergi ke suatu tempat, namun sebenarnya dia telah berbohong, karena sebagian besar saja yang telah pergi. Dan untuk NSYNC masih ada beberapa alasan untuk masih tinggal di Elkia. Bagaimanapun juga, kekuatan Ex Machina cukup berguna. Faktanya, Sora juga berencana untuk membawa mereka ke Federasi Elkia di masa depan. Kemudian NSYNC menjawab pertanyaan Step. Alasan dia masih berada di Kastil Elkia tidak lain karena dia ingin tinggal di sisi orang yang dia cintai, yaitu Sora. Sora yang tahu akan hal itu protes kalau dia bukanlah kekasih NSYNC, dan lagi pula sudah adanya perjanjian di antara mereka. NSYNC mengerti akan hal itu, bahwa Sora bukanlah si filler. NSYNC tersenyum seolah menerima segalanya. Kemudian NSYNC memberitahu ke Sora jika dia akan pergi mengikuti unit lainnya untuk kembali ke markas mereka. Sambil berbalik pergi meninggalkan Sora, dia berencana membuat keturunan secara mandiri agar bisa menggantikan dirinya yang melewati batasnya. Oleh karena itu, pertemuan kali ini akan menjadi pertemuan akhir mereka. Dan juga Ex Machina akan datang untuk membantu Sora karena mereka adalah sekutunya. Perkataan NSYNC mengingatkan Sora apa yang dikatakan ketika mereka pertama kali bertemu. Namun Sora tidak bisa menunggu jika terlalu lama. Kemudian NSYNC mengucapkan selamat tinggal ke mereka semua. Sora membalas salam perpisahan dan akan menerima tantangan NSYNC kapanpun itu. Tetapi tetap saja kata-kata Sora tidak membuat NSYNC menghentikan langkahnya. Saat wujud NSYNC menghilang dari pandangan, Sora memikirkan kembali Ex Machina yang merupakan mesin dengan hati, dan sampai pada sebuah kesimpulan. Ex Machina menerima sebuah paradok dan menjadi seperti manusia. Tiba-tiba terdengar suara bergema dari belakang singgasana dan membuat semua orang berteriak. Dan ternyata itu disebabkan oleh Emerence yang selama ini menyembunyikan dirinya menggunakan kamuflase optik. Emerence yang muncul seperti robot pelayan mulai mendekati Sora dan menggerakkan pistol jarinya ke arah jantung Sora dan mengkonfirmasi jika Sora telah jatuh cinta padanya. Kemudian Sora bertanya ke Emir, mengapa dia masih ada di sini? Emir mengatakan jika dia akan selalu di sisi Sora karena dia adalah istrinya. Sora yang mendengar hal itu mempertegas kembali jika dia bukanlah kekasihnya Emir. Kemudian Emir mohon ke Sora untuk melakukan pertandingan ulang, yang dimana dia akan mencoba merayu Sora. Dan kemudian Sora menyetujuinya. Dengan demikian, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya, segala sesuatu di sekitar mereka ditulis ulang. Kemudian Emerence mulai melangkah mendekati Sora, tepat di arah dadanya, dan mulai menyatakan jika dia menyukai Sora dan juga telah jatuh cinta. Lengan Sora hampir secara refleks memeluk punggungnya, tapi dia berhasil menghentikannya. Emerence mulai mengakui bahwa dia masih belum bisa menang, namun dia akan mencoba lagi dan akan melakukan yang terbaik. Setelah itu Shiro bertanya ke Emir dari mana dia mempelajari taktik pengakuan cinta seperti itu, karena dia tahu jika Sora tidak memiliki manga shoujo di data pornonya. Sora tidak yakin apa yang membuat Shiro begitu marah.
Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pasti karena Ex Machina telah menggunakan poronnya sebagai panduan untuk mendekatinya. Dia sendiri tidak memiliki pahaman yang lengkap tentang semua skenario dan konten yang ada di dalam koleksinya. Tetapi jika Shiro dengan ingatan fotografinya, mungkin saja dia juga telah menghafal seluruh data porno miliknya. Kemudian Emir menjawab pertanyaan Shiro dan mengatakan, sampel datanya diambil dari Step dan sampai batas hidupnya, dan tidak akan pernah menyembunyikan cintanya. Setelah itu, Emerence meninggalkan Shiro dan Step tanpa berkata-kata, dan wajahnya terlihat pucat saat dia berbalik. Dia memberitahu ke mereka semua jika dia akan kembali aktif setelah 60 tahun lagi, ya artinya dia akan mulai melakukan hibernasi lagi. Dengan itu dia menghadap Sora lagi dan memberikan hormat yang elegan dan mengatakan sampai jumpa lagi. Adapun Shiro dan Step, dia menatap mereka sekilas dengan ekspresi yang kali ini jelas itu mengejek. Di tempat lain, Enzi tertawa mengakui kecemburuannya pada Emerence dan berjalan perlahan untuk merekam setiap bagian dari pemandangan yang mungkin tidak pernah dia lihat lagi. Di kota ini dibangun oleh ras Imanity yang bisa diharapkan untuk tetap bertahan. Secara mengejutkan, Hollow muncul di hadapan Enzi dan mengatakan nasihatnya membuat dia bisa mengerti apa itu harapan dan keinginan. Saat Enzi berdiri diam, Hollow merasa dia harus mengucapkan kata terima kasih ke Enzi. Kemudian Enzi mengatakan, seorang dewa adalah dewa, karena itu dia adalah dewa. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan jika Hollow bertanya kepadanya. Namun dia akan menjawab keraguan Hollow. Keraguan adalah sebuah masalah. Oleh karena itu, keraguan itu berasal di dalam hatinya. Hollow yang mendengar hal itu berterima kasih lagi ke Enzi, dan dia akan baik-baik saja mulai sekarang. Kemudian Hollow meninggalkan Enzi dan menyelinap pergi ke angkasa. Hollow bergumam dan mengejek Ted yang berusaha memanggilnya agar menemuinya secepat mungkin. Hollow merasa sedikit kesal karena merasa jika dia telah dilampaui oleh makhluk ciptaannya sendiri. Enzi mulai mengingat kembali perkataan Arthos 6000 tahun yang lalu tentang seorang nyata bernama dan lemah yang telah dianggap layak menjadi musuh alaminya. Itu adalah kata-kata terakhir dari Dewa Perang yang memuji musuhnya sebelum dia jatuh dari singgasananya. Arthos yang merupakan Dewa Perang saat itu berusaha menyatakan perang sekali lagi. Namun Ex Machina yang tersisa mengatakan jika itu akan sia-sia dan tidak dapat dilakukan lagi. Tetapi Arthos yang mendengar ucapan Ex Machina hanya bisa tertawa seolah-olah telah terhibur dan berkata itu adalah pertandingan yang bagus dan lain kali dia akan menang. Musuh alami yang diakui oleh dewa terkuat, yaitu yang paling lemah, yaitu Spiller dan Prier yang tidak lagi bersama Ex Machina. Karena mereka telah digantikan oleh yang lemah yang berbeda dari ras Imanity, yaitu Sora dan Shiro. Jauh di atas Elkia, lebih tepatnya di Avenheim, Azrael duduk sambil mengamati Enzi yang telah menjauh dari Elkia. Dia teringat sebuah cerita yang baru-baru ini dia ceritakan padanya, salah satu pemain terakhir tuannya. Fantasma yang ada di dalam diri Azrael bertanya, kenapa dia membiarkan Enzi pergi? Azrael mengatakan itu tidak ada gunanya. Lagi pula Enzi telah memberikan sebuah jawaban padanya sebelumnya. Azrael mulai teringat ketika Arthos yang merupakan tuannya telah dibunuh oleh Ex Machina. Di saat itu tuannya terlihat dengan senyum lebar di wajahnya, dan untuk pertama kalinya juga dia melihat senyuman itu dari tuannya. Azrael merasa tuannya sudah sangat bahagia, karena setelah 6000 tahun dia akhirnya telah sadar, telah mendapatkan sebuah kekalahan, karena telah bertemu dengan musuh yang bisa dia tantang dengan segenap kemampuannya. Kemudian Azrael hanya berjalan dan mulai berpikir, musuh yang kuat apakah yang lemah? Seperti Sora dan Shiro. Semakin kuat musuh yang datang, semakin kuat musuh itu jatuh di hadapan mereka. Sifat alami dari yang terlemah adalah melahap yang kuat. Azrael sekarang berpikir dan sedikit mengerti akan hal itu. Namun Fantasma bertanya ke Azrael, apakah musuh yang lemah itu bisa dianggap kuat? Karena sebuah taktik dan strategi dirancang untuk melawan yang kuat. Ya artinya yang lemah juga bisa dianggap suatu yang kuat. Kalah bukanlah pilihan. Dan orang yang lemah juga bisa melawan yang lemah juga. Azrael yang mendengar pertanyaan dan penjelasan dari Fantasma tampak kebingungan untuk memilih mana yang harus dia pilih, yang lemah atau yang kuat. Dan kemudian Azrael memutuskan hanya untuk memilih sisi yang lebih menyenangkan. Seketika itu wajah Azrael hanya menyisakan tawar yang penuh harapan yang bergema di seluruh Avenheim. Singkat cerita, 3 hari kemudian, akhirnya papan bertuliskan ditutup untuk bisnis akhirnya menghilang dari kastil Elkia.
Shiro mengeluh dengan segala macam aparat nasional bergas kembali bergerak, mengembuskan kehidupan kembali kasih Alkia yang sebelumnya sepi. Mereka akan sangat sibuk. Dia bahkan tidak ingin memikirkan berapa banyak pekerjaan yang akan menumpuk nantinya. Di sisi lain, Sora dan Zoro sedang bermain game di perangkat portable mereka. Bahkan saat mereka berbicara, yang membuat Step menghela nafas lebih dalam. Kemudian, Sora dan Zoro mengangkat wajah mereka dari konsol game dan melihat ke arah orang-orang yang berkumpul di ruang singgasana. Para menteri dan staf telah kembali setelah kastil dibuka, bersama dengan beberapa orang lainnya juga. Perwakilan dari asosiasi komersial dan guild, bahkan sejumlah bangsawan juga hadir. Kemudian Sora meminta ke Step untuk segera membuatkan surat resmi nasional. Kemudian Step bertanya ke Sora, surat itu akan ditujukan kepada siapa lebih tepatnya. Sora menjawab, untuk kepada siapa Sora juga belum memutuskannya. Namun bagaimanapun juga, itu bisa ditujukan untuk ras peri atau ras kurcaci. Sora perlu mempertimbangkan siapa yang harus menjadi lawan mereka, yang nantinya akan mendapatkan kekalahan. Oke, itulah pembahasan akhir untuk Vol 9. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jika ada yang bertanya bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and see you next time.